wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Apa kabar teman? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Oke teman, saya kali ini akan membahas mengenai IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Oke, jadi kali ini saya akan membahas mengenai IKN ini. Ternyata IKN juga dibahas oleh negara lain ya, dari media-media asing membahas mengenai IKN ini. Ya walaupun di Indonesia sendiri ada pro dan kontra lah mengenai pembangunan IKN, walaupun pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ini sudah digagas dari zaman waktu Presiden pertama Indonesia yaitu Pak Soekarno, kemudian juga oleh Pak Soeharto, tetapi ya selama ini memang tidak dilaksanakan atau tidak dieksekusi. Dan pada saat Pak Jokowi ini akhirnya apa yang dicita-citakan oleh Pak Soekarno ini direalisasi. Nah, tetapi di Indonesia sendiri memang ada pertentangan antara perlu dan tidaknya, antara waktunya tepat atau tidak. Yang jelas saat ini untuk istana presidennya sendiri sekarang sudah 63%, dan bahkan pembangunan IKN ini harus diteruskan karena sudah ada undang-undangnya yang disetujui oleh DPR. Apabila ada cawapres atau capres yang beropini lain, ya mungkin ya karena undang-undang itu harus dilaksanakan oleh presiden berikutnya. Oke teman, jadi IKN ini memang menjadi fokus perhatian daripada Indonesia maupun negara asing, karena memang Indonesia akan membuat suatu kota yang sangat modern, smart city, kemudian juga go green, artinya semuanya harus ramah lingkungan gitu, termasuk moda transportasinya yang diperkenankan di sana adalah hanya kendaraan-kendaraan listrik, baik itu mobil, motor, kemudian juga bus yang akan menjadi alat transportasi di sana. Oke teman, kali ini saya akan memperlihatkan berita daripada media Thailand yang juga menginformasikan mengenai IKN ini. Oke, saya akan memperlihatkannya dan juga akan saya bacakan komentar-komentar daripada netizen di Thailand. Tentu saja hal ini dapat menambah wawasan kita seperti apa sih orang luar menganggapnya untuk IKN ini, dan kita akan perlihatkan videonya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan komentar-komentar dari berita yang disampaikan oleh TV Thailand mengenai pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan. Oke, saya akan putarkan beritanya dan saya akan membacakan komentar-komentar dari orang Thailand yang saya akan translate ya, yang beraksara Thailand ini ke bahasa Indonesia. Oke, saya akan bacakan dan saya akan putarkan beritanya. Check it out. คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะที่อินโดนีเซียนั้นอยู่ระหว่าง Pemimpin Indonesia sangat cerdas pindahkan ibu kota untuk menebar kesejahteraan, namun Thailand masih fokus mengembangkan Bangkok saja dan membiarkan provinsi lain tertinggal dalam pembangunan. Oke, kemudian pemimpin Indonesia sangat visioner. Saya sangat menyukainya katanya gitu. Oke. Saya akan bacakan lagi ya. Jadi saya akan bacakan yang lain. Selamat untuk teman-teman Indonesia, negara-negara ASEAN bisa sejahtera bersama katanya. Oke, saya akan pilih aja yang berbahasa Thailand untuk di translate ya. Indah sekali cinta Indonesia dari Thailand katanya. Kemudian yang ini, Indonesia lebih maju perekonomian. Indonesia akan masuk 6 besar dunia. Indonesia juga akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Semoga ASEAN semakin maju dan semakin bersatu katanya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah
sangat indah dan Indonesia akan menjadi tempat yang bagus untuk ditinggali dan itu sangat layak untuk dikunjungi katanya. Oke, teman-teman Thailand, terima kasih ya. Jadi ini saya baca komen-komen orang Thailand. Negara harus adil dan provinsi lain juga harus berkembang katanya. Oke. Kemudian ibu kota baru luar biasa katanya gitu. Oke, saya pilih aja ya dan saya translate. Indonesia indah sekali katanya. Terima kasih. Kemudian yang ini, yang terbaik dari era baru, era modern. Saya sangat mengaguminya katanya. Oke. Kemudian yang ini, kualitas politisi berbeda-beda. Fokus kami hanya mengembangkan Bangkok katanya, bilang gitu. Oke, kemudian yang ini bagaimana? Thailand mengikuti Indonesia. Anda tidak akan melihat debu dalam 10 tahun ke depan katanya gitu. Harus ngikutin Indonesia katanya. Kemudian yang ini bagaimana? Orang Thailand harus buru-buru memesan dan membeli sekitar 15.000 sampai 20.000 rai. Biarkan kosong selama 69 tahun, itu akan menjadi 50 juta baht. Seperti kedutaan besar Thailand di Orchard Road gitu ya. Di Singapura saat ini 30 miliar dolar ya, nggak tahu apa hubungannya. Kemudian selamat datang di Indonesia, namun kapan kita akan bekerja sama untuk menggerakkan Laos katanya, dengan Kamboja meninggalkan ASEAN untuk selamanya. Beban yang dihadapi ASEAN sangat buruk. Saya juga kurang ngerti apa maksudnya. Thailand juga harus melakukannya, tidak fokus ke Bangkok. Oke, jadi IKN ini dilihat secara positif ya oleh orang-orang Thailand dan malah mengkritisi Bangkok ya. Penduduk pegunungan sangat besar, terkonsentrasi di ibu kota Pulau Jawa. Solusi adalah pindah. Oke, apakah ini komentar dari orang Thailand atau Indonesia? Kemudian agama bisa menjadi masalah bagi investor jika mereka bisa bersikap lunak seperti Saudi, Dubai. Itu akan menarik katanya. Oke. Ya, kemudian berikutnya akan saya bacakan. Thailand, kami menunggu air masuk ke lubang hidung kami. Kami akan melakukannya. Tunggu sebentar lagi, air akan tenggelam secara permanen Bangkok katanya. Oke, jadi ini mengkritisi juga pemerintah Thailand mengenai Bangkoknya ya. Mungkin juga Bangkok akan tenggelam juga seperti Jakarta. Jangan menambahkan parfum ke Thailand. Investor Singapura mengambil semuanya. Apa maksudnya? Oke, selanjutnya saya akan bacakan juga ya. Yang jelas tuk-tuk tuh apa? Kalimantan berada di pihak Malaysia dan Brunei. Sedangkan untuk Indonesia berada di pesisir pantai Kalimantan. Saya pernah berkunjung sebelumnya. Tahukah Anda katanya? Oke, mungkin Anda juga salah ya. Karena justru bagian Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia dan Brunei. Oke, kemudian yang berikutnya, hanya takut pada Vietnam. Inilah Indonesia sesungguhnya. Kemudian Vietnam, lihat contoh ini. Wow, kok malah nyerang Vietnam ya. Oke, kemudian juga yang berikutnya akan bacakan lagi. Apakah masih ada? Oke, rupanya itu saja teman, bersamaan dengan habisnya berita ini. Terima kasih. Kembali lagi ke Krida Info. Check it out. Oke teman, melihat daripada progresnya saat ini, di mana sekarang sudah dibangun Istana Negara dan kantor presiden di sana sudah 63%. Artinya betul-betul nanti tanggal 17 Agustus 2024, di mana itu akan dipindahkan awal daripada penggunaan ibu kota negara itu, di mana nanti presiden dan wakil presiden serta kementerian-kementerian yang lain juga mulai pindah ke sana. Bukti bahwa Indonesia serius untuk memajukan Indonesia dengan cara memeratakan. Dengan adanya ibu kota di Kalimantan ini lebih mudah, tidak tersentral di Pulau Jawa saja, tetapi lebih mudah mengakses ke daerah-daerah lainnya seperti ke Sulawesi, ke Maluku, Papua, ke Sumatera,
termasuk di Kalimantan sendiri, sehingga tidak tersentralisasi di Pulau Jawa saja yang selama ini mungkin ada kecemburuan sosial daripada saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa. Oke teman, itulah penjelasannya. Mudah-mudahan konten kali ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman. Dadah. Salam dari Bandung. Sarangeo. Dadah.